Baiklah, saya akan menjelaskan ringkasan saya tentang judul skripsi pengaruh sikap kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Bab 1 Pendahuluan. Pada latar belakang penelitian, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa di antaranya, pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non-pajak. Pada bagian pajak bumi dan bangunan, yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peran PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajaknya, karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat. Peranan aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut, diharapkan akan mendapatkan membiayai pembangunan nasional. Meskipun pajak dianggap selalu sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment system. Dalam segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus atau pengumpul pajak hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut kreativitasnya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur dan baik dan benar, sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang beberapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan. Penerimaan negara bersumber dari sektor minyak dan gas, dan non-migas, serta penerimaan lain bersumber dari luar negeri. Pemerintahan dari sektor migas sangat besar, tetapi proporsi penerimaan migas terus menurun, sedangkan tugas-tugas fungsi dan aktivitas-aktivitas kenegaraan semakin bertambah, kompleks dan banyak. Hal ini mendorong pemerintah untuk menggalang sumber penerimaan lainnya, khusus pemerintah untuk menggalangkan sumber penerimaan lainnya dari dalam negeri, yaitu pajak. Dengan ketersediaan penerimaan pajak dalam APBN, membuat tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana program yang dilakukan setiap unit pemerintahan. Pada bab 3 terdapat metode penentuan sampel. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan sampel dalam penelitian ini adalah metode confined sampling. Metode confined sampling adalah
Istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Confined sampling berarti unit sampel yang ditarik, mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif. Metode pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara. Yang pertama, penelitian lapangan. Penelitian lapangan, data utama dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan. Peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah wajib pajak yang membayar PBB di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Data ini dikumpulkan melalui metode survei, yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Pada data penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner. Yang kedua yaitu penelitian pustaka. Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder. Penelitian memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, ataupun internet. Pada bab 4 hasil dan pembahasan, kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden. Dari 100 responden yang disebarkan, sebanyak 82 kuesioner yang dikembalikan. Dari 82 kuesioner yang diterima, 9 dari diantaranya tidak dapat digunakan akibat pengisian yang kurang lengkap, sehingga total kuesioner yang memenuhi syarat dan dapat diolah berjumlah 73 kuesioner, dapat dilihat pada tabel 41. Kedua, karakteristik responden dalam penelitian ini. Wajib pajak PBB yang bertempat tinggal di daerah wilayah Kota Tangerang Selatan berkarakteristik responden. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 42. Berdasarkan tabel 42 di atas dapat dilihat responden rata-rata berpendidikan tingkat akhir. Tingkat pendidikan responden berpendidikan tingkat akhir perguruan tinggi yang meliputi D3, S1, S2 lebih banyak, yaitu berjumlah 44 orang. Jumlah yang diikuti berjenis kelamin laki-laki 54 orang, kemudian yang diikuti berjenis kelamin perempuan 19 orang. Pada hasil uji validitas data, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson correlation. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikan di bawah 0,05, maka butir pertanyaan itu dikatakan valid. Pada tabel 43, dari 4 variabel terdapat 73 sampel. Berdasarkan tabel 43, di atas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Pada tabel 44, yaitu hasil validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak. Berdasarkan tabel 44 di atas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan yang dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Pada tabel 4.5, hasil uji validitas untuk variabel pengetahuan perpajakan. Berdasarkan tabel 45 di atas, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Pada tabel 4.6, hasil uji validitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan yang dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Hasil uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pedoman alat ukur dikatakan reliable adalah jika nilai koefisien alfa di atas 0,060. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap 73 responden.
Pada tabel 47, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel sikap wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai alfa di atas 0,60, yaitu sebesar 0,727. Variabel independen lainnya, kesadaran wajib pajak juga dapat dikatakan reliabel karena nilai alfa di atas 0,60, yaitu sebesar 0,726. Variabel independen terakhir yaitu pengetahuan perpajakan wajib pajak juga dapat dikatakan reliabel karena nilai alfa di atas 0,60, yaitu sebesar 0,639. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliable karena nilai alfa di atas 0,60 yaitu 0,729. Hasil uji asumsi klasik pada tabel di atas, hasil uji multikolonialitas dapat dilihat melalui variance inflation factor. Masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda terbebas dari asumsi multikolonialitas. Pada tabel 49 dapat dilihat besarnya adjusted R kuadrat adalah 0,460. Hal ini berarti 46,0%. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan dalam wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 54,54% dipengaruhi oleh variabel lain seperti penghasilan wajib pajak. Hasil uji signifikan simultan. Pada tabel 4.10, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F dihitung diperoleh sebesar 21,421 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Kecamatan Pamulang Kota, Tangerang Selatan. Hasil uji signifikan parsial bertujuan untuk menginterpretasikan koefisien variabel independen. Untuk dapat menentukan persamaan regresi dalam penelitian ini harus ditentukan besarnya nilai konstanta dan koefisien regresi yang terdapat pada tabel koefisien hasil uji penelitian sebagai berikut. Pada tabel 4.11, uji signifikasi parameter individual. Persamaan regresi mengandung makna bahwa yang pertama, konstanta sebesar 2,639 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak, maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 2,639. Yang kedua, koefisien regresi variabel sikap wajib pajak sebesar 0,101 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel sikap wajib pajak sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,101 satuan. Yang ketiga, koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,345 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta, maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,345 satuan. Yang keempat, koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,356 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta, maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,356 satuan. Berdasarkan uji tes statistik pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa yang pertama, variabel sikap wajib pajak.
Variabel sikap wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,423. Nilai ini lebih besar dari 0,05, yaitu 0,423 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan penelitian Franky C.H. Siahaan, tetapi bertentangan dengan penelitian Kautsar Riza Salman. Kedua, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,012. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pada poin yang ketiga, yaitu variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,002. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang pertama, sikap wajib pajak tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Hasilnya mendukung hasil penelitian Franky C. Siahaan. Yang kedua, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Arif Rahmat. Yang ketiga, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Nur Imaniyah dan Lustari Dwi Handayani. Yang keempat, sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak dapat berpengaruh secara simultan dan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pamulang, Tangerang Selatan. Demikianlah penjelasan saya tentang ringkasan yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.